Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini saudara, kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Sungguh besar anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih-Mu, penjagaan, pemeliharaan, berkat-Mu ya Tuhan, yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, hari yang baru. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, mari saat ini berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini terambil dari Lukas 8 ayat 31. Dikatakan, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Saudara, dalam perikop yang tercatat dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39 dicatat sebuah kisah bagaimana ada seorang yang kerasukan setan, dan akibat daripada kerasukan itu ia mengalami dampak yang begitu parah, di mana orang itu tidak waras lagi, ia tidak berpakaian, tinggal di kuburan, dan tidak ada seorang pun yang menjadi teman hidupnya. Bahkan tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai yang kuat. Orang itu sanggup memutuskan rantai membelenggunya, bahkan ia dengan tidak sadar memukulinya dengan batu. Saudara, di sini kita melihat orang yang kerasukan setan sangatlah menderita. Ia akan disiksa oleh setan tersebut, ditambah lagi yang merasuki orang itu bukan satu setan, tetapi banyak. Tetapi saudara, ketika setan itu melihat Yesus, ia berteriak dan tersungkur di hadapan Yesus dan berkata dengan suara yang keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Saudara, kalau kita cermati reaksi setan itu ketika ia melihat Yesus, setan itu mengenal Yesus dengan baik dengan mengatakan Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi. Setan-setan ini yang awalnya adalah malaikat Tuhan yang memberontak, mereka tahu siapa Yesus, bahwa Yesus adalah pencipta alam semesta, memiliki kuasa untuk menghukum setan tersebut. Karena itu setan tersungkur, arti ia tunduk di bawah otoritas Tuhan Yesus. Ia tidak berdaya di hadapan Yesus. Dan setan-setan itu ketakutan dengan berkata, "Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Saudara, ini artinya setan tahu siapa Yesus. Setan tunduk takut kepada Yesus. Kata setan-setan itu memohon supaya jangan membawa mereka masuk ke dalam jurang maut. Kenapa saudara? Karena kalau masuk ke dalam jurang maut, mereka tidak bisa lagi bebas untuk berkeliaran dan mengganggu manusia. Karena itu mereka minta masuk ke dalam babi-babi. Saudara, di sini kita melihat dan mendapati siapakah Yesus dan bagaimana kuasanya. Yesus adalah pencipta. Dia Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup meredakan angin ribut, ombak yang besar, menyembuhkan yang sakit, dan juga menaklukkan setan-setan. Bagi Yesus, kuasa setan tidak ada apa-apanya. Kuasa setan terlalu kecil bagi Yesus, dan si iblis setan tak dapat menandingi akan kuasa Yesus. Saudara, kita butuh Yesus di dalam kehidupan kita.
Dan ketika kita percaya pada Kristus, maka kita disebut sebagai anak Tuhan. Dan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya saudara, kita pun tidak perlu takut kepada setan. Apalagi takut kalau lewat tempat yang sunyi atau pekuburan. Kebiasaan orang yang lewat tempat yang sunyi, maka mereka berkata, "Jangan ganggu saya, permisi," dan sebagainya. Karena takut sama setan, takut diganggu, dirasuk, dan sebagainya. Tetapi hari ini kita belajar, kuasa Yesus sanggup mengusir setan, sekalipun setannya banyak. Betapa kita bangga kepada Yesus yang adalah Tuhan kita, karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita takut saudara kepada Tuhan dan bukan kepada setan. Dan mari kita persembahkan yang terbaik buat Yesus Tuhan kita dengan hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudara, sungguh besar kuasa Yesus, tak tertandingi oleh setan-setan. Kita bersyukur kepadanya. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu, untuk kuasa-Mu yang begitu nyata. Setan-setan pun tunduk di bawah kuasa-Mu, di bawah otoritas-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Roh-Mu bersama tinggal dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar hidup kami sepanjang hari ini, kami mohonkan perlindungan, penjagaan daripada Engkau saja. Berkati saudara-saudari kami, Tuhan, di dalam berbagai kondisi mereka. Biar Tuhan yang menyertai mereka, menjamah mereka, dan memberkati mereka. Yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka dengan kuat kuasa-Mu. Yang lemah iman, Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan, tolonglah. Hanya kepadamu ya Tuhan, kami berharap. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur hanya kepada Engkau. Ajarkan kami dan bawa kami hidup lebih dekat dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari ini kami boleh taat kepada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup saudara sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa lagi saudara di renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.